Pemirsa, sebanyak 3.000 lebih rumah terendam banjir di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan meluapnya Sungai Balangan dan Sungai Pitap. Saat ini banjir belum surut. Tinggi muka air terpantau sekitar 50 hingga 150 cm. BPBD Kabupaten Balangan melaporkan lebih dari 11.000 jiwa terdampak banjir tersebut. Untuk jumlah para pengungsi yang telah dievakuasi masih dalam proses pendataan. Banjir bandang masih merendam sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Lebih dari 2.600 warga mengungsi karena terdampak banjir. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan ini terus meluas. Terdata 2 daerah yang parah terendam banjir, yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Ribuan warga saat ini tengah mengungsi, salah satunya di posko pengungsian di kawasan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Warga sudah 3 hari berada di posko pengungsian akibat rumah mereka terendam banjir. 3 hari 2 malam. Terus gimana Bu selama mengungsi ini Bu? Alhamdulillah pelayanannya dengan baik di sini. Cuma kami masak-masak sendiri. Nah, itu aja. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan pakaian. Sementara itu, akibat banjir, para pedagang di pasar juga tak bisa berjualan. Aktivitas perekonomian warga terganggu. Hingga saat ini terdata 8.522 warga yang mengungsi di wilayah Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini banjir di Kalimantan Selatan, kita sudah bersama dengan Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Bapak Mujiat. Selamat sore Pak Mujiat, kami ingin tahu Pak Mujiat bagaimana situasi sore hari ini. Apakah sejumlah wilayah banjirnya sudah mulai surut atau belum, seperti apa Pak Mujiat penjelasannya? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kondisi cuaca Banjarmasin memang hari ini relatif cerah ya cuacanya. Cuman air yang mengenangi daerah Kabupaten Banjar, khususnya di Gambut sampai ke hulu, itu masih relatif tinggi. Apalagi di daerah Pengaron itu semakin tinggi karena ada kiriman air dari hulu ke hilir, sehingga di Pengaron ini relatif jalan masih lumpuh, belum bisa dilewati karena ketinggian masih 1,5 meteran. Ya, untuk wilayah yang paling terdampak parah itu di mana saja, Pak? Untuk saat sekarang memang yang paling parah terdampak itu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah AST ya. Karena kemarin sempat 2 hari kita putus komunikasi dan putus hambatan segala jalur. Mereka terkepung penuh ke lingkaran Kabupaten AST itu. Dan mudah-mudahan mulai hari ini mulai terurai karena air sudah mulai mengalir ke hilir, yaitu ke daerah Kabupaten Banjar, sehingga sekarang Pengaruh tinggi. Tapi hari ini kita akan rekayasa evakuasi di daerah hulu Sungai Tengah tersebut. Kami ingin tahu Pak, apakah sebenarnya untuk pasokan logistik, distribusi bantuan semuanya tersalurkan dengan baik seperti di Banjar, kemudian di Tanah Laut, itu bagaimana Pak kondisi di lapangannya? Kalau untuk logistik, alhamdulillah kita kan ada berbagai alternatif. Apabila mereka tidak bisa tersalurkan logistik, kita akan membuatkan namanya dapur umum. Nah, dapur umum inilah suatu cara untuk mengatasi agar mereka semua tidak kelaparan. Daerah-daerah yang sulit dijangkau kita akan jangkau dengan perahu karet, dan daerah-daerah yang mudah terjangkau itu akan kita kirim dengan peralatan darat atau fasilitas darat, mobil dan sebagainya. Itu kita sudah siapkan.
sehingga tempat-tempat pengungsian yang cepat kita jangkau itu selalu kita distribusikan makanan siap saji. Ya, lalu bagaimana dengan korban banjir yang saat ini memilih untuk tetap menetap di rumahnya? Pasokan makanan akan dikirimkan juga, Pak? Apa seperti apa? Untuk korban banjir yang masih menetap di rumahnya, rata-rata kita kirimi sembako, Bu. Jadi, Mbak, jadi sembako inilah dia, kalau mereka tinggal di rumah, artinya dia masih bisa beraktivitas. Sehingga kita salurkan sembako dari pemerintah. Pak Mujiat, ini kan status sudah berubah Pak, dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Untuk penanganan bagaimana Pak? Apakah memang difokuskan di wilayah-wilayah yang secara aksesnya sangat mudah ditempuh atau seperti apa Pak Mujiat? Sekarang itu sudah 4 daerah yang menentukan tanggap darurat. Artinya dengan adanya tanggap darurat statusnya, itu artinya pemerintah bisa menggelontorkan dana secepatnya dengan menggunakan dana PPT. Tujuannya adalah dana PPT ini untuk mengatasi masalah-masalah yang sementara ini ada di kabupaten masing-masing. Sehingga dengan ketetapan tanggap darurat itu artinya pemerintah setempat itu sudah bisa menyalurkan dana PPT-nya kepada masyarakatnya. Ya, sejauh ini data yang terus dikumpulkan ada berapa korban banjir yang saat ini mengungsi, Pak? Secara terakumulasi ya, untuk seluruh Provinsi Kalimantan Selatan, itu kita data seluruhnya untuk KK-nya itu ada 23.381. Untuk jiwanya ada 86.341. Oke, kami juga dengar kabar Pak, untuk lokasi penampungan para pengungsi ini kabarnya juga terbatas karena memanfaatkan bangunan yang ada di sekitar, mulai dari sekolah, musola, kemudian ada juga masjid yang ada di sekitar. Seperti apa ini Pak untuk kedepannya? Karena kan belum bisa diprediksi kondisi cuacanya juga. Kalau untuk tempat pengungsi, kita sudah merekayasa seluruh sekolahan milik pemerintah ataupun swasta itu juga secara welcome dia akan menampung. Dan selama ini untuk tempat-tempat pengungsi ini bahkan ada salah satu ketua DPRD juga merelakan tempatnya untuk tampungan pengungsi yang saat sekarang tempatnya 1.200. Artinya tidak menutup kemungkinan para pejabat-pejabat negara itu juga akan membuka tempatnya sebagai tempat pengungsi. Tapi minimalnya pemerintah telah menyiapkan dari berbagai fasilitas negara termasuk fasilitas pemerintahan pun kalau memang nanti mungkin ya akan kita buka untuk pengungsian. Tapi mudah-mudahan karena mulai hari ini itu alam telah bersahabat dengan kita, rahasia ilahi telah menunjukkan sinyal baik karena hari ini cuaca baik. Walaupun setelah prediksi BMKG sebenarnya hari ini masih kategori hujan lebat. Tapi alhamdulillah rahasia ilahi hari ini sudah terang gitu loh, tidak ada hujan. Mudah-mudahan selanjutnya sampai tanggal 19 nanti yang prediksinya BMKG itu masih dalam kategori hujan ringan sampai lebat. Mudah-mudahan mulai hari ini alam mulai bersahabat sehingga tidak menambah korban banjir selanjutnya. Amin. Terima kasih Bapak Mujiat, Kepala BPBD Kalimantan Selatan. Kita juga terus berharap semoga banjir segera surut dan juga proses dari korban banjir yang di posko pengungsian juga mendapat makanan yang layak dan sehat-sehat saja. Terima kasih Pak, selamat petang.